I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Wulandari, Prodi BKPIA, akan mempresentasikan 3 jurnal yang dimana mata pelajarannya adalah manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam. Yang pertama adalah definisi kepemimpinan dalam pendidikan secara umum. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya terbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah diciptakan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi berarti penggunaan kekuasaan dan pembuatan keputusan-keputusan. Robert Dubin, kepemimpinan adalah individu di dalam kelompok yang memberikan tugas pengarahan dan perorganisasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Yang kedua, menjelaskan tentang pentingnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang di dalamnya. Pendidikan tidak akan ada habisnya. Pentingnya pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun martabat bangsa. Maka pemerintah berusaha memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai masalah di bidang peningkatan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, sampai tingkat tinggi. Perhatian tersebut antara lain ditunjukkan dengan cara menyediakan lokasi anggaran yang berarti, serta membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan mutu pendidikan. Bahkan, yang lebih penting lagi adalah terus melakukan berbagai macam ikhtiar guna memperluas kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan pada semua jenjang yang ada. Ini diperkuat oleh pengertian pendidikan yang tertuang dalam UUD Sikdiknas nomor 20 tahun 2003. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Selain untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi dalam diri manusia, pendidikan juga penting bagi kehidupan itu sendiri, yaitu diantaranya bahwa pendidikan untuk dapat meningkatkan karir dan pekerjaan, di mana dengan pendidikan manusia dapat mendapatkan keahlian yang diperlukan dalam dunia kerja serta membantu dalam mewujudkan perkembangan karir.
Tidak hanya sebatas untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan karir dalam mendapatkan pekerjaan, bahwa pendidikan sangat penting untuk menjadikan manusia agar lebih baik, karena pembuatan kita beradab. Pada umumnya, pendidikan adalah dasar dari budaya dan peradaban. Pendidikan membuat kita sebagai manusia untuk berpikir, menganalisis, serta memutuskan. Menumbuhkan karakter pada diri sendiri juga merupakan tujuan dengan adanya pendidikan, sehingga penciptakan sumber daya manusia yang lebih baik. Ketiga, menjelaskan tentang tugas dan fungsi kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Kepemimpinan di dalam dunia pendidikan seperti kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan oleh bawahan. Perbuatan yang dilakukan oleh para guru, siswa, staf, dan orang tua atau wali siswa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kepala sekolah. 2. Dengan waktu dan sumber yang terbatas, kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai persoalan dengan segala keterbatasan. Kepala sekolah harus dapat mengatur pemberian tugas secara cepat dan dapat memprioritaskan bila terjadi konflik antara kepentingan bawahan dan kepentingan sekolah. 3. Kepala sekolah harus mampu berpikir secara analitik dan konsepsional. Kepala sekolah juga harus mampu memecahkan persoalan melalui satu analisis, kemudian menyelesaikannya dengan satu solusi yang variabel atau dapat dikerjakan dengan mudah, serta harus bisa melihat setiap tugas sebagai suatu keseluruhan yang saling berkaitan. 4. Kepala sekolah adalah seorang moderator atau juru penengah sekolah sebagai suatu organisasi yang di dalamnya terdiri dari manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda, yang bisa menimbulkan berbagai konflik. Maka kepala sekolah harus bisa menjadi penegah dalam konflik tersebut. 5. Kepala sekolah adalah seorang politisi. Kepala sekolah harus dapat membangun hubungan kerjasama melalui pendekatan persuasi dan kesepakatan. Kepemimpinan dalam pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, tentu adanya fungsi pemimpin dalam menjalankan tugasnya di dalam sebuah kepemimpinan. Adapun fungsi kepemimpinan dapat terdiri dari sebagai berikut. 1. Fungsi perencanaan. Seorang pemimpin harus membuat perencanaan yang matang dalam organisasi maupun pendidikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk anggotanya. 2. Fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang selalu memandang ke depan mampu melewati dan mewaspadai apapun yang akan terjadi. Dalam hal ini, selalu optimis dalam menjalankan tugasnya. 3. Fungsi pengembangan loyalitas. Seorang pemimpin harus memiliki loyalitas yang baik terhadap bawahannya agar citra sebagai pemimpin dapat dinilai dengan baik. 4. Fungsi pengawasan. Pemimpin akan senantiasa terus mengawasi kinerja yang dilakukan oleh anggotanya agar tujuan yang sudah dibentuk tercapai sesuai dengan yang diinginkan. 5. Fungsi pengambilan keputusan. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat tegas dan mengambil keputusan. Tidak semua mampu dalam tindakan pengambilan keputusan. Perlu adanya kajian-kajian dalam pengambilan keputusan, baik secara individu maupun bersama anggotanya. 6. Fungsi memberi motivasi. Seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang peduli dengan anggotanya. Pemimpin dapat memberikan semangat kepada anggotanya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik di dalam organisasi yang dipimpin. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.